Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang limit fungsi aljabar, di mana limit fungsi aljabar sebetulnya mungkin kalian juga sudah pernah mempelajari, namun selain mengulang juga untuk merangsang agar kalian bisa di materi berikutnya. Jadi di materi berikutnya ini adalah limit fungsi trigonometri. Ya, kita masuk ke materinya. Oke, sebelum ke materi, eh, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini adalah pertama, siswa dapat menetapkan kebenaran suatu pernyataan tentang limit fungsi trigonometri. Kedua, siswa dapat menerapkan sifat-sifat limit dalam menyelesaikan persoalan. Ketiga, siswa dapat menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Yuk, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke materinya. Secara definisi, jika nilai dari fungsi fx mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, kita sebut L merupakan limit dari fx, di mana x mendekati A. Jadi dapat ditulis fx mendekati L, di mana x mendekati A, atau limit x mendekati A, fx sama dengan L. Bingung ya? Nah, kalau bingung kita langsung ke contoh soal. Nah, belum ke contoh ya. sorry. Nah, perlu diperhatikan, jadi perbedaannya dengan limit fungsi aljabar yang kemarin, jadi di limit fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat yang ada di limit fungsi aljabar juga, akan tetapi ditambah dengan identitas trigonometri yang telah dipelajari oleh kalian di kelas 11. Kalau misalkan kalian lupa tentang identitas trigonometri, silahkan cek video saya tentang identitas trigonometri. Oke, lanjut di sini ya. Lanjut, ada dua formula atau rumus yang penting di limit fungsi trigonometri. Yang pertama, ketika bentuknya limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Ketika limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Jadi, ketika limitnya mendekati 0, lalu bentuknya sin x per x atau tan x per x, maka nilainya adalah 1. Itu kuncinya. Ya, langsung ke contohnya. Nah, biasa nomor 1 biasanya gampang. Contoh 1, tentukan limit x mendekati 0, sin 2x per x. Perhatikan, kalau misalkan kalian pengen ngerti pakai cara penjelasan yang saya tulis di PowerPoint ini, ya silahkan baca aja. Tapi intinya gini, kita kan tahu bahwa limit x mendekati 0 sin x per x itu nilainya 1 di rumus tadi ya. Nah, perhatikan di sini kan mirip banget dengan bentuk rumusnya. Bedanya di sini harusnya sin x aja, tapi di sini sin 2x. Nah, biar lebih cepatnya, jadi si 2-nya ini pindah ke depan. Jadi 2 dikali limit x mendekati 0 sin x per x. Jadi si 2-nya ini ke depan, jadi sehingga di sini tinggal x aja. Nah, karena bentuk yang limitnya ini seperti dalam bentuk rumus, maka berarti nilainya adalah 1. Kalau udah 1 berarti 2 yang di depan dikalikan dengan 1. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu ya. Gampang lah itu mah. Lanjut di contoh berikutnya. Oke, di contoh kedua, nah biasa udah agak sedikit nanjak dari yang nomor 1. Hitunglah limit x mendekati 0, 3x plus sin 4x per 5x min tan 2x. Oke. Jika mengikuti cara ini, maka di semuanya dibagi oleh x untuk menghilangkan x-nya ya. Jadi 3x dibagi x jadi 3. Langsung ke sini aja. Lalu 5x dibagi x berarti jadi 5. Nah, perhatikan sin 4x dibagi x. Sin 4x dibagi x. Nah, karena sin 4x dibagi x, nih sin 4x dibagi x sama seperti tadi. Jadi si 4-nya pindah ke depan. Berarti ini tinggal sin x per x. Gitu ya. Jadi 4 dikali 1. Nilainya 4. Nah, 4. Kalau ini sih sebetulnya kepanjangan sih.
Tapi yang saya jelasin ini yang lebih simpelnya ya. Jadi sin 4x dibagi x. Nah, sama seperti tadi, jadi 4-nya pindah ke depan, jadi tinggal sin x per x. Lanjut yang bawah. Yang bawah juga kan dibagi x, tan 2x per x. Tan 2x per x, berarti 2-nya pindah ke depan, jadi tan x per x. Gitu ya. Lanjut, 3 tambah 4. Nah, ini kan berarti jadi 1. Jadi 4 dikali 1, jadi 4. 3 tambah 4 per 5 dikurang, nih 5-nya ini dari sini, 5. Nah, 5 dikurang, ini kan 2-nya ke depan ya, min 2-nya, sorry, jadi min 2, lalu ini jadi 1, berarti min 2 dikali 1 jadi min 2, 5 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 7/3. Gitu ya. Lanjut. Di contoh ketiga, hitunglah limit x mendekati pi per 2, cos x per x dikurang pi per 2. Jawab. Nah, jadi ini dapat dari mana? Dari identitas trigonometri, di mana cos x itu bentuknya adalah sin pi per 2 dikurang x. Atau dalam identitas trigonometri ditulisnya biasanya cos theta. Cos theta sama dengan sin pi per 2 itu berarti 90 ya. 180 dibagi 2, 90 min theta. Jadi ini dapat dari trigonometri. Kalau misalkan masih lupa sama trigonometrinya, cek di video saya yang tentang identitas trigonometri. Lanjut. Oke, di langkah di sini ini tulis soal, lalu pindah ke sini, yang dirubah hanya cos x-nya aja, dirubah jadi sin pi per 2 min x. Lanjut di langkah berikutnya. Nah, yang dirubah adalah yang bawah. Yang bawah ini. Tadinya kan x-nya positif, lalu pi per 2-nya negatif. Nah, biar menyamakan dengan yang atas kan kebalik nih, pi per 2-nya yang positif, min x-nya yang negatif. Nah, berarti dikeluarkan nilai minnya. Oke, jadi ini adalah soal, terus pindah ke sini. Nah, ini yang dirubah hanya cos x-nya, tadi mengikuti rumus trigonometri. Jadi dirubah jadi sin pi per 2 dikurang x. Selanjutnya, nah di sini yang dirubah adalah yang bawah. Kenapa yang dirubah yang di bawah? Karena tujuannya untuk agar sama dengan yang di atas. Yang di atas kan pi per 2-nya positif, x-nya yang negatif. Kalau di bawah x-nya positif, pi per 2-nya yang negatif. Nah, maka dirubahnya dengan mengeluarkan nilai pi per 2-nya. Jadi minnya keluar. Jadi pi per 2-nya jadi positif di dalam kurung, karena tadi x-nya positif berarti jadi negatif, jadi min x gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan, jadi sama seperti yang tadi, di sini kan min 1 berarti ya, min 1 ini jadi pindah ke atas jadi ke depan jadi positif, pindah ke depan jadi min, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti di bentuk rumus trigonometri tadi, bahwa bentuknya adalah limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Nah, jadi anggap aja si x-nya itu adalah pi per 2. X-nya adalah 0, lalu limit x yang mendekati 0, tetapi di sini di rumusnya kan sin x. Nah, berarti sin x, jadi x segini, lalu per x. Jadi intinya sama, atas sama bawah tuh sama. Yang atas ada sinnya, yang bawah nggak ada. Maka nilai segini, perhatikan, nah dari sini sampai sini nilainya adalah 1. Jadi min dikali 1 jadi min 1. Jawabannya adalah min 1. Lanjut di contoh keempat. Tentukan limit x mendekati 0, 1 min cos 4x per x sin x. Langsung ya. Nah, 1 min, perhatikan, jadi di langkah pertama ini dikalikan dengan sekawannya. Kan tadinya 1 min cos 4x, kawannya berarti 1 plus cos 4x, atas bawah dikalikan. Berarti 1 min cos 4x dikali 1 plus cos 4x, jadi 1 min cos kuadrat 4x. Yang bawah nggak perlu dikalikan, dipisahkan aja dengan kurungan. Lanjut. Nah, kenapa dari 1 min cos kuadrat 4x jadi sin kuadrat 4x itu adalah identitas trigonometri.
di mana bentuknya sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dirubah jadi sin kuadrat 4x. Yang bawah tetap. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan si nilai dari, oke, berarti kan dirubah. Jadi sin kuadrat 4x-nya jadi ada 2. Kan kuadrat berarti ada 2, jadi ada sin 4x dan sin 4x. Dipecah gitu. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan si nilai 4x ini maka dikalikan dengan 4x. Begitupun yang ini. Jadi ada 2 kali, karena ada 2 kali berarti 2. Jadi sin 4x ini dihilangkan jadi 4x per 4x. Sin 4x ini dihilangkan jadi ditambah 4x per 4x. Lanjut. Nah, di sini ada sin 4x per 4x. Dapat dari mana? Nah, sin 4x-nya dari sini. Pindah ke sini. Lalu 4x yang bawah dari sini. Oke, berarti tinggal tandain ini udah. Lanjut. Sin 4x per 4x. Di sini sin 4x. Pindah ke sini. Terus yang bawah ini berarti dari sini. Oke, berarti ini udah 2, ini udah 2. Lanjut, 4x yang atas dari sini. 4x per sin x. Sin x dari sini. Coret lagi. Terus di sini ada 1 per dalam kurung 1 tambah cos 4x. Nah, ini tulis ulang. Terus terakhir berarti tinggal sisa yang ini. 4x yang atas per x yang bawah ini. Oke, lanjut. Nah, limit ini berarti nilainya adalah 1. Kan seperti di rumus tadi ya. Jadi nilainya 1, yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 1. Yang ini berarti sama aja dengan 4 per 1 atau 4. 1 dikali 1 dikali 4. Terus setengah dari mana? 1 per 1 tambah cos 4x. Oke, x-nya kan 0. Berarti 4 dikali 0. 0 cos 0 adalah 1. 1 tambah 1, 2. Jadi nilainya adalah setengah. Lalu terakhir ini 4x per x, berarti 4 per 1. Jadi nilainya adalah 4. Jadi 1 dikali 1, 1 dikali 4, 4. 4 dikali setengah 2, 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya adalah 8. Lanjut di contoh kelima.